Hal-hal yang wajib Anda ketahui dalam membeli sebuah tanah kapling, jangan sampai salah. Kita akan berbagi caranya bagaimana membeli tanah kapling yang baik agar Anda semua tidak tertipu atau merasa dirugikan dalam membeli tanah kapling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik ya. Di awal tahun baru ini, di tahun 2021, semoga kita semuanya lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Sulistyo. Saya adalah seorang agent properti dan seorang supplier. Kali ini saya akan membagikan 3 cara dalam membeli tanah kapling yang wajib Anda ketahui, khususnya bagi kawan-kawan, bagi teman-teman semuanya, bagi Bapak Ibu yang mau investasi atau membeli kapling untuk bikin rumah atau untuk bikin ruko atau untuk apa, itu wajib tahu ini caranya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah 1. Izin lokasinya. Izin lokasi yang bagaimana? Izin lokasi ini wajib dimiliki oleh developer atau pengembang. Itu 1 jika luas lokasi kapling yang developer jual ini lebih dari 6.000 meter. Kalau nggak ada izin lokasinya berarti hati-hati di situ. Kita harus patut waspada. Kita beli kapling ini dijanjikan suratnya sampai kemana? Atau sampai SHMK atau hanya nyampe AJB, bahkan cuman PJB gitu. Itu harus diperhatikan. Itu. Kalau surat-suratnya ini hanya nyampe AJB, waspada. Ini saya bukan menakut-nakuti di sini, tapi yang namanya kita investasi, yang namanya kita beli sesuatu, apalagi kita beli tanah, yang namanya kita beli tanah ini, harganya mungkin nggak sedikit kan. Beda kalau kita beli baju aja, beli baju 100.000, ya kan. Kalau kita salah, kita belinya di online nih. Kita hanya lihat, scroll lihat baju-baju kayak gitu. Oke, digambar bagus, giliran nyampe rumah, udah dibayar, nyampe rumah bajunya nggak sesuai apa yang kita harapkan. Gimana rasanya? Nah, makanya di sini saya mau membahas itu. Kita jangan sampai salah memilih kafling untuk investasi kita. Itu. Kecuali kafling yang Bapak Ibu atau teman-teman yang mau beli ini luasnya nggak sampai luas total, ini bukan maksudnya luas yang mau dibeli ya. Kalau mau beli makan, kalau kafling makan biasanya kan ada yang cuma 72 meter satu kaflingnya, ada yang 100 meter, ada yang lebih gitu. Itu tergantung dari developernya dan dari perizinannya kayak gitu, perizinan setempat. Saya liatin contoh izin lokasi nih ya. Izin lokasi project coupling. Ini contohnya kayak gini. Biar teman-teman, kawan-kawan semua, investor-investor semua yang mau membeli coupling agar tidak tertipu atau kita salah, bukan tertipu ya, agar kita tidak salah,
kita harus cek ini nih. Developer punya nggak gitu. Tapi ini dalam catatan lebih dari 6.000 meter. Kalau kayak klaster itu kan kayak perumahan, kalau perumahan klaster itu pasti nggak ada izin lokasinya. Karena apa? Si pengembang ini, developer ini tahu gitu. Klaster itu nggak lebih dari sehektar. Dia pasti paling 5.000, gede-gedenya itu 6.000 luas total ya itu mereka nggak perlu izin lokasi kayak gitu, kecuali kayak gini nih yang luasnya lebih dari 6.000 ya, luasnya lebih dari 6.000 itu wajib. Kayak gini nih contohnya, surat izin lokasi ini surat izin lokasi ini menerangkan ini peruntukan penggunaan tanahnya ini untuk apa, kayak gitu. Peruntukannya untuk apa di situ. Nah di sini secara detail nih, secara detail diterangkan nih contoh peruntukan penggunaan tanah kayak gitu, atas nama PT siapa gitu, rencana penggunaan tanahnya ini untuk apa kayak gitu. Jangan sampai kita salah. Terus KBD-nya ini berapa? Jadi kita beli coupling ini bisa dibangun semuanya apa enggak di atas tanahnya ini gitu. Bisa dibangun semuanya apa 100%, apa 60% atau 20% dari tanah tersebut. Dari tanah couplingnya. Gitu. Dan ini harus tahu ini, harus ada. Dengan catatan couplingnya lebih dari 6.000 meter ya gitu. Walaupun Anda belinya cuma 100 meter gitu, nggak apa-apa. Tapi ini developer wajib punya yang namanya izin lokasi. Kalau enggak ya mending nggak usah coba-coba kayak gitu. Ini saran, kalau saya pribadi mending enggak gitu, mending nyari yang lain aja. Kalau mending beli klaster itu yang jelas lah. Yang kedua, yaitu status tanahnya. Status tanah tersebut, coupling tersebut itu apa? Posisinya sekarang atau sebelumnya itu apa? Apakah girik, apakah letter C, apakah SPPT, apakah PJB, AJB, atau SHM, atau bahkan SHGU. Itu. Kita cek juga. Jangan segan-segan ataupun malu nanya sama developernya, karena ini penting. Itu dicek. Kalau perlu kita minta kasih lihat gitu. Coba dong pengen lihat nih status tanah awalnya itu apa gitu. Nggak usah yang asli, yang fotokopian aja nggak masalah gitu. Ya syukur-syukur ada yang asli gitu. Kalau developer ini punya sertifikat asli, berarti tanah itu udah dibebasin, itu intinya gitu. Jangan sampai kita beli tanah coupling, jangan sampai kita beli tanah coupling dari developer, ternyata tanahnya ini belum dibebasin sepenuhnya gitu. Mungkin baru di DP udah dijual ya kan, kita kan nggak tahu gitu. Makanya kita harus hati-hati di situ juga. Selain izin lokasi yang tadi, status tanah awal ini surat-suratnya apa gitu. Sekarang prosesnya lagi sampai di mana? Yang sekarang progres developer ini apa gitu. Mengenai surat-surat ini, mengenai progres couplingnya sendiri. Kayak gitu. Ini status tanahnya, surat-suratnya ya, itu. Ini wajib tahu. Terus setelah kita beli ini, kita dapatnya apa gitu. Seumpama kita beli di harga 100 juta. Kita beli di harga 100 juta per couplingnya, per 100 meter. Kita dapatnya ini apa? Hanya tanahnya tok atau apa? Kayak gitu. Terus
surat-suratnya kita yang ngurus apa developer yang ngurus kayak gitu. Nah, kita harus tahu itu. Yang kalau saya lebih suka diurus sama developer terus nyampe SHM lagi gitu. Jadi kita beli harga segitu tuh udah include semuanya. Kita udah nggak mikirin tambahan biaya tambahan biaya AJB, biaya ke notaris, PPAT ke notaris, apalagi nyampe ke SHM, itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit tentunya gitu. Nggak sedikit biayanya. Belum waktunya kita mondar-mandir ya kan. Mending mudah urusin aja developer, nyampe kita nerima sertifikat hak milik kayak gitu. Gitu. Terus yang ketiga adalah developernya. Developer maksudnya gimana nih? Developernya. Ada yang tahu nggak? Jadi gini, developernya ini kita cek dulu nih developernya. Developer ini developer yang baru mulai, maksudnya di sini gini. Developer ini seorang ownernya baru mulai, beliau baru semama nih contoh, baru ngikut seminar tentang properti, habis ngikuti seminar workshop, karena beliau ini punya duit, pulang bikin project properti. Nah itu hati-hati kayak gitu. Jadi kita harus lihat track recordnya developer tersebut kayak gitu. Ini wajib juga karena kita kan nggak mau juga kan coupling kita itu dikelola oleh developer yang salah. Jadi kita harus tahu nih developernya ini kayak gimana nih gitu, cara kerjanya kayak gimana, tim-timnya kayak apa kayak gitu, kelengkapannya kayak gimana kayak gitu. Itu wajib tahu gitu. Karena jangan sampai kita salah membeli coupling ya. Kan nggak lucu kita nabung lama ya kan, ya duit duit segitu ya kan, duit 50 atau 100 juta kan bukan duit yang sedikit kan kayak gitu kan. Kita udah nabung bertahun-tahun ya kan, kecuali yang ya orang yang udah kaya kayak gitu, yang usahanya banyak kayak gitu mungkin enggak juga ya, tapi tetap aja duit segitu mah bukan duit sedikit kayak gitu kan. Terus kita beli coupling terus nggak tahu nih couplingnya yang mana, nggak ada couplingnya, developernya nggak jelas ya kan, udah ikhlasin aja gitu. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat sharingnya. Saya Sulistyo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.